Bab 4871, omong kosong. Senior, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja kamu terlalu lemah. Dev berkata dengan agak malu. Omong kosong, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulmu. Aku bisa saja memukulmu, sedikit Mahayana, untuk melampiaskan amarahku. Datang lagi. Sarjana Konfusianisme itu melompat tinggi dan berlari lurus ke arah Dev. Dev sudah berpengalaman dengan pedang pertama, jadi pedang pembunuh naga di tangannya tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wah! Dev mengayunkan pedangnya lagi, dan tubuh sarjana Konfusianisme itu terhempas oleh cahaya pedang lagi, meninggalkan beberapa luka lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sarjana Konfusianisme itu melihat luka-luka di tubuhnya dan wajahnya memerah karena marah. Dia tidak mengerti mengapa kekuatannya tiba-tiba menurun drastis. Saya baru saja bertukar beberapa gerakan dengan seseorang beberapa hari yang lalu, dan kekuatan saya tidak berkurang sedikitpun. Apa yang sedang terjadi? Singkirkan pedangmu, kita sedang bertarung. Sarjana Konfusianisme itu memandang pedang pembunuh naga di tangan Dev dan tahu bahwa pedang ini jelas bukan benda biasa. Pasti ada masalah dengan pedangnya. Baiklah. Dev mengangguk dan menyimpan pedang pembunuh naga. Melihat Dev menyimpan pedang pembunuh naga, sarjana Konfusianisme itu menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan ganas, dan dia bergegas menuju Dev lagi. Dev memandang cendekiawan Konfusianisme yang berlari ke arahnya. Dia tidak lagi merasa khawatir seperti di awal. Sebaliknya, dia menyeringai. Tinju cahaya suci. Dev meninju dan cahaya keemasan pun meledak. Wah! Sarjana Konghucu itu kembali pingsan, tubuhnya jatuh terduduk ke tanah, dan dia muntah darah. Pada titik ini, Dev merasa benar-benar lega. Ternyata penjaga di lantai ketiga tidak cukup baik dan tidak memiliki kemampuan nyata. Tetapi sarjana Konfusianisme itu tampak seperti telah kehilangan keinginan untuk hidup. Bagaimana itu mungkin? Sang sarjana Konfusianisme meraung. Mendengar keributan di dalam aula, Li Chunfeng juga perlahan berjalan memasuki aula. Ketika dia melihat sarjana Konfusianisme itu penuh luka dan dalam kondisi menyedihkan, dia menatap Dev dengan tak percaya. Dia juga tidak mengerti kapan Dev menjadi begitu kuat. Penjaga lantai 3 dihabisi hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Senior Li, penjaga ketiga level ini tidak sebaik kamu dan Nan Batian. Dev mengikuti Li Chunfeng dan menjelaskan. Li Chunfeng tertegun, lalu menatap cendekiawan Konfusianisme itu lagi, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Gerakannya semulus air mengalir, dilakukan dalam satu gerakan. Lagi sibuk apa? Sarjana Konghucu itu ketakutan dan berusaha melawan dengan tergesa-gesa, tetapi tetap saja ia terlempar oleh pukulan itu, dan di sekujur tubuhnya meninggalkan bekas luka. Li Chunfeng bertanya dengan bingung, dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa berani mengatakan bahwa penjaga tingkat pertama dan kedua kita adalah sampah? Siapa kamu? Ketika sarjana Konfusianisme mendengar ini, dia menatap Li Chunfeng dengan kaget. Saya penjaga lantai 2, Li Chunfeng. Kata Li Chunfeng. Tidak mungkin. Jika kamu adalah penjaga tingkat kedua, bagaimana kamu bisa meninggalkan dunia tingkat kedua? Sarjana Konfusianisme itu menggelengkan kepalanya dan tidak mempercayainya sama sekali. Saya bisa lolos berkat Tuan Dev yang membantu saya melepaskan segel penjara dan melawan hukuman dari surga. Li Chunfeng berkata. Sarjana Konfusianisme itu menatap Dev dengan kaget, Anda, seorang kultivator Mahayana, dapatkah Anda menghancurkan segel penjara dan melawan hukuman dari surga? Dev mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak akan percaya kecuali Anda dapat membantu saya memecahkannya. Kata sarjana Konfusianisme. Aku bisa membantumu memecahkannya, tapi ada harga yang harus dibayar. Kata Dev. Berapa harganya? Tanya sarjana Konfusianisme. Tentu saja kau harus mengikutiku selama 300 tahun, mendengarkan aku, dan berjuang untukku. Tapi dengan kekuatanmu, kau benar-benar tidak bisa menolongku. Kau terlalu lemah. Dev memandang sarjana Konfusianisme dan berkata. Saya tidak lemah. Saya adalah makhluk surgawi. Sekalipun saya lemah, bagaimana mungkin saya bisa dikalahkan oleh seorang kultivator Mahayana seperti Anda? Hanya saja wilayah kekuasaanku telah ditekan. Sekarang kekuatanku sudah kurang dari 1/10-nya. Sarjana Konfusianisme itu menolak dengan keras. Lalu mengapa kamu dipenjara di sini? Dev menatap cendekiawan Konfusianisme itu dengan rasa ingin tahu, apakah karena kamu melihat seorang gadis muda mandi? Omong kosong, aku seorang sarjana, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal yang vulgar seperti itu? Kata cendekiawan Konghucu dengan marah. Bab 4872, seorang dewa emas biasa tidak layak disebut. Li Chunfeng di samping merasa malu dan terhina. Lalu mengapa kau dipenjara? Katakan yang sebenarnya padaku dan aku bisa membantumu melepaskan segel penjara itu. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja tidak sengaja menyentuh pantat seorang peri perempuan. Siapa sangka ayahnya adalah peri emas, jadi dia memenjarakanku di sini. Kata cendekiawan Konghucu itu dengan perasaan sedikit bersalah. Suara itu makin mengecil, sepertinya itu disengaja, bukan suatu kecelakaan. Setelah mendengar ini, Dev berusaha menahan tawa dan menatap Li Chunfeng. Tampaknya mereka telah menyinggung peri perempuan yang sama. Aku akan membantumu membuka segel penjara itu, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun. Bagaimana menurutmu? Dev bertanya. Baiklah,
Tapi kalau kau merusak segel penjara dan menerima hukuman surga, aku tidak peduli kalau kau mati. Kata Konghucu. Jangan khawatir, aku bahkan tidak peduli dengan hukuman dari Dewa Emas. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke lantai aula. Saat cahaya perlahan naik dari tanah di aula, segel tahanan juga perlahan muncul. Seperti segel tahanan Nan Batian dan Li Chunfeng, darah merah mengalir di dalam segel tahanan. Tetapi tepat ketika Dev hendak membuka segel penjara itu tiba-tiba bergetar dan menghilang. Sarjana Konghucu itu tertegun sejenak, lalu dia menggerakkan tubuhnya, wajahnya penuh keterkejutan. Segel penjara telah hilang, kata Sang Konfusian. Dev tertegun dan berdiri di sana, mengapa dia melarikan diri? Tuan Dev, segel penjara pasti takut padamu, jadi dia lari begitu kau bergerak. Melihat ini, Li Chunfeng buru-buru menjelaskan. Jangan bicara omong kosong, segel penjara itu hanya sebuah tanda. Segel itu tidak memiliki kesadaran independen. Bagaimana mungkin segel itu tiba-tiba bisa lepas dengan sendirinya? Pasti orang yang menaruh segel penjara itu yang tiba-tiba mencabutnya. Mungkinkah rekan Taois ini memiliki semacam hubungan dengan Dewa Emas yang memenjarakanku? Sarjana Konfusianisme itu memandang Dev dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Dev menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Jin Xian? Dia bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Senior, kamu bebas sekarang, jangan lupa janjimu, kata Dev. Tentu saja, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melayanimu selama 300 tahun. Tapi kamu harus siap menghadapi hukuman ilahi berikutnya. Setelah kamu berhasil melewatinya, kita bisa membicarakan hal lain nanti. Sarjana Konfusianisme mengingatkan Dev. Kalian berdua menjauhlah, atau kami akan membuatmu terkena dampaknya. Dengan pengalaman 2 kali sebelumnya, Dev merasa jauh lebih tenang. Jika binatang kecil penelan langit tidak dapat muncul, ia akan menggunakan lonceng berpola naga untuk melawan. Dev menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan lonceng berpola naga siap kapan saja. Setelah membuat semua persiapan, Dev menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, suatu kekuatan besar turun dari langit. Tuan Dev, berhati-hatilah. Hukuman Tuhan akan datang. Li Chunfeng mengingatkan Dev. Dev mengangguk, dan seluruh kekuatannya terkumpul untuk membentuk lapisan demi lapisan perisai pelindung di sekeliling tubuhnya. Dentang. Tepat saat Dev bersiap menghadapi serangan itu, tiba-tiba terdengar suara keras. Rasanya seperti palu yang memukul kepala Dev. Setelah suara itu terdengar, kekuatan surga yang dahsyat lenyap dan hilang dalam sekejap. Li Chunfeng. Sarjana Konfusianisme. Dev. Ketiga orang itu ketakutan. Tidak seorang pun bergerak atau berbicara. Mereka tidak mengerti, kapan hukuman Tuhan ini menjadi seperti ini. Ini bahkan tidak sekuat tenaga yang digunakan orang biasa untuk memukul seseorang dengan batu besar. Inikah kekuatan surga Sang Dewa Emas? Dev tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dev tidak tahu kalau ada yang memberinya istirahat. Hanya saja level airnya agak terlalu tinggi. Sudah kukatakan sebelumnya, seorang Dewa Emas belaka tidak layak disebut. Dev menyingkirkan semua kekuatan gaibnya dan berkata dengan sok. Sarjana Konfusianisme dan Li Chunfeng memandang Dev dengan kagum. Sudah berapa tahun mereka berpraktik? Pada level apa mereka berada? Dibandingkan dengan Dev, para makhluk abadi yang telah berlatih selama puluhan juta tahun ini benar-benar harus mencari lubang tikus untuk bersembunyi. Bab 4873, apakah kau membiarkannya begitu saja? Nama saya Shen Xian, dan saya di sini untuk bertemu Tuan Dev. Sarjana Konfusianisme itu berlutut dengan satu kaki, yang menunjukkan penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Dev. Bangun! Dev melambaikan tangannya. Setelah Shen Xian berdiri, dia bertanya kepada Dev, Tuan Dev, apakah Anda ingin pergi ke lantai berikutnya? Tentu saja. Dev mengangguk. Tuan Dev, penjaga lantai 4 tidak mudah dihadapi, dan dunia lantai 4 juga penuh dengan ahli. Jika Anda pergi ke lantai 4, sebaiknya Anda berhati-hati. Shen Xian membujuk Dev. Aku membantunya melepas segel penjara, jadi dia tidak bisa mengalahkanku. Dev tersenyum sedikit. Namun Shen Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, penjaga lantai 4 tidak dipenjara di sini oleh siapapun. Dia memenjarakan dirinya sendiri di sini dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Jadi, jika Anda ingin membantunya melepaskan segel penjara dan memberinya kebebasan, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Berlatih memenjarakan diri, bukankah ini penyakit serius? Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa sangat aneh. Orang normal manakah yang akan memenjarakan dirinya sendiri? Jadi saya sarankan Tuan Dev untuk berhati-hati. Orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki otak yang normal dan mudah marah. Kata Shen Xian. Dev terdiam sejenak lalu berkata, apakah ada cara untuk langsung menuju lantai 5 tanpa melewati lantai 4? Itu jelas tidak mungkin. Kita harus menaiki tangga selangkah demi selangkah. Shen Xian menggelengkan kepalanya. Siapa peduli, ayo kita ke lantai 5 dulu. Tapi bagaimana mungkin kekuatanmu bisa ditekan begitu kuat? Sebaiknya kau cari cara untuk pulih. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, kau akan mudah dibunuh oleh orang lain saat kau mencapai alam surga. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Shen Xian. Itu dipenuhi batu peri.
Setelah pertarungan sengit dengan Tuan Muda Ming, meski banyak orang di pihak Dev yang tewas, mereka juga memperoleh banyak hal. Orang-orang dari Lian Sanmen, keluarga Huo dan 4 istana dunia bawah memiliki banyak sekali sumber daya. Setelah sedikit merapikan, Dev mendapatkan sejuta batu peri. Tuan Dev, saya tidak selemah yang Anda lihat. Saya tidak tahu mengapa kekuatan saya tiba-tiba tertekan sekarang. Jika kita bertarung sekarang, aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawanku. Kata Shen Zian. Bagaimana mungkin? Aku bisa menjatuhkanmu hanya dengan satu pukulan. Dev tidak mempercayainya. Shen Zian tiba-tiba melancarkan pukulan, langsung mengenai Dev dan membuatnya terpental. Dev terkejut dan terbang keluar dari pintu masuk aula. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan organ-organ dalamnya terasa sangat tidak nyaman. Sialan, kenapa kau tak mengatakan apapun dan tiba-tiba menyerangku? Dev berkata sambil mengerutkan kening. Ini yang disebut menyerang lebih dulu dan menang. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup berhati-hati. Shen Zian tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, mari kita lakukan lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Shen Zian. Dev mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan niat pedang yang mengerikan menyelimuti Shen Zian. Kalau saja serangan semacam ini terjadi dalam situasi sekarang, Shen Zian pasti akan terlempar. Namun kali ini, Shen Zian tiba-tiba memegang sebuah buku di tangannya. Buku itu terus berputar, dan sinar-sinar cahaya memancar keluar di antara putaran buku itu, bagaikan bilah pisau yang tajam. Niat pedang Dev langsung dikalahkan, dan pada saat yang sama, bilah cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Dev. Tubuh Dev mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan mengeluarkan suara bang-bang-bang. Ketika Dev meninggalkan aula, dia melihat tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan sudah mulai menunjukkan retakan. Jelaslah bahwa Shen Zian berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Shen Zian mengikuti Li Chunfeng keluar dari aula. Tuan Dev, Anda baik-baik saja? Shen Zian bertanya. Senior, waktu aku baru aja naik level, kamu ngelepasin aku nggak? Dev tidak dapat mempercayainya. Hanya dalam waktu yang singkat, kekuatan Shen Zian telah berubah drastis. Kau hampir memukulku sampai mati dan meninggalkanku dengan luka-luka. Apakah aku akan membiarkanmu pergi? Shen Zian memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tiba-tiba berhenti menekan dirinya sendiri, tetapi itu tidak membuatnya lepas. Pada saat ini Dev tidak tahu bahwa pemilik tanggalah yang memberinya istirahat. Bab 4874, masuk dan lihatlah. Dev membawa Li Chunfeng dan Shen Zian keluar dari lantai 3. Saya menemukan tidak banyak kultivator yang mengikuti, dan Ningxi serta Suyuki tidak ada di antara mereka. Keduanya mungkin telah melewati tingkat ketiga dan mencapai tingkat keempat. Tanpa henti, Dev melihat tangga tingkat keempat dan memanjatnya dengan tegas. Li Chunfeng dan Shen Zian mengikuti dari belakang. Bagaimanapun, mereka berdua sekarang adalah pelayan Dev. Meskipun penjaga di lantai 4 sulit diajak bergaul, Dev masih ingin mencobanya. Kita tidak bisa terjebak di lantai 4 dan tidak pernah bisa naik. Tepat saat Dev memasuki lantai 4, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Dev, kamu juga ada di lantai 4. Dev tercengang, Yun Li, kamu tidak keluar. Saya keluar, tapi saya bisa kembali kapan saja. Selama tangganya tidak hilang, saya bisa pergi ke lantai 4 kapan saja. Tetapi ketika saya masuk kali ini, saya menemukan bahwa dunia di lantai 4 telah berubah lagi. Lihatlah aula di depanmu. Di sanalah penjaga berada. Tidak ada apapun di sekitar aula, seolah-olah dunia 4 lapis ini hanya memiliki aula ini. Sebelum aku pergi, dunia ini benar-benar kosong. Entah kenapa, dunia ini seakan menghilang. Yun Li menunjuk ke aula yang tidak jauh dan berkata. Dev melihatnya dan wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi dia tidak tahu mengapa jadi seperti ini. Setiap level adalah dunia. Para pendeta yang masuk harus menemukan penjaga untuk ditantang di dunia ini. Dan Anda juga bisa mendapatkan sumber daya di dunia ini melalui tangga. Tapi sekarang, begitu aku masuk, aku diteleportasi ke tempat penjaga, dan dunia sekitarku seakan menghilang. Belum lagi sumber dayanya, sepertinya begitu Anda masuk ke sini, Anda hanya bisa menantang diri sendiri. Mustahil untuk berlatih dengan mengandalkan sumber daya di dunia di dalam tangga menuju surga. Apapun masalahnya, ayo kita pergi dan melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju aula. Sebaiknya kau berhati-hati. Tidak banyak orang yang bisa melewati level keempat Guardian. Yun Li mengingatkan Dev. Dev mengangguk. Ketika mereka tiba di aula, mereka mendapati bahwa tempatnya benar-benar gelap, seperti dunia bawah, dan memancarkan aura aneh. Ketika Dev dan teman-temannya berjalan ke pintu masuk aula, mereka merasakan hembusan angin dingin bertiup kemana-mana. Cuacanya sangat dingin. Ada juga awan hitam yang menggantung di atas aula, dan kilat menyambar terus-menerus di awan hitam itu. Dan di aula itu, suara perkelahian pun terdengar, pasti sudah ada yang menantang. Segera setelah itu, terdengar teriakan, dan seorang biksu bertubuh tinggi terbang keluar dari aula. Tubuh kultivator ini berubah menjadi bubuk langsung di udara, baik jiwa maupun tubuhnya hancur. Melihat pemandangan ini, wajah Dev tampak sedikit jelek. Dia tidak menyangka kalau penjaga lantai 4 ternyata berkata kalau membunuh orang adalah keinginannya.
Itu tidak lebih dari sekedar tantangan. Jika tantangannya gagal, melukai orang lain pun tidak masalah. Bagaimana dia bisa menghancurkan tubuh dan jiwa seseorang? Wajah Yunli juga berubah. Dia menelan ludah dan berkata, Dev, kurasa kita harus pergi. Penjaga lantai 4 agak mudah tersinggung. Ekspresi Li Chunfeng dan Shen Zian juga sedikit berubah. Mereka dipenjara di sini, dan tidak mempunyai dendam terhadap para kultivator dari alam surgawi ini, jadi mereka biasanya hanya dipukuli dan dilukai. Kadang-kadang mereka berhenti di titik tertentu lalu melepaskannya. Selama ini mereka tidak pernah membunuh pendeta dari alam surga dengan cara yang begitu brutal. Namun, penjaga tingkat keempat langsung menghancurkan manusia dan jiwanya, sungguh kejam. Karena kamu sudah di sini, mari kita masuk dan melihat-lihat. Kami tidak perlu menantangmu. Tidak mungkin kalau kita tidak menantangnya, dia tetap akan membunuh kita, kan? Dev berkata demikian lalu masuk. Bab 4875, kau tidak akan meremehkan kami, kan? Begitu dia memasuki aula, Dev melihat Ningxi, yang mengenakan jubah merah menyala dan topeng di wajahnya. Seorang kultivator wanita lain, mengenakan pakaian yang sama, memegang pedang menyala di tangannya dan menatap dingin ke arah kegelapan di aula. Ningxi juga menemukan Dev. Melihat Dev telah mencapai lantai 4, wajah Ningxi sedikit berubah. Saudara Ning, Anda sebenarnya telah mencapai lantai 4. Dev berinisiatif untuk menghampiri dan menyapa Ningxi. Ningxi mengangguk. Karena dia mengenal Shen Zian, yang baru saja menantang dan lulus level ketiga. Dia adalah penjaga tingkat ketiga. Sekarang kita telah mengikuti Dev sampai ke lantai 4, itu berarti penjaga lantai 3 kini telah menjadi orangnya Dev. Ningxi tidak tahu harus berpikir apa saat ini. Kakak perempuanmu, Dev menatap punggung Suyuki dan bertanya dengan suara rendah. Kakak senior menantang, kata Ningxi. Saat Ningxi selesai berbicara, cahaya pedang muncul di depan Suyuki tanpa peringatan apapun. Cahaya pedang ini datang dari kegelapan, dan tidak mungkin diketahui siapa yang mengayunkannya. Pedang itu menusuk langsung ke wajah Suyuki. Itu adalah langkah mematikan. Reaksi Suyuki pun tidak lambat. Saat cahaya pedang muncul, dia sudah mengayunkan pedang di tangannya. Wah! Setelah mendapatkan cahaya pedang, dia langsung dikalahkan oleh pedang Suyuki. Kemudian Suyuki mengayunkan pedang di tangannya tanpa ragu-ragu. Seluruh aula langsung dilalap api, dan tempat yang awalnya gelap kini diterangi oleh api. Sosok itu berdiri di tengah kobaran api, tetapi penampilannya tidak dapat dikenali. Api pamungkas ras iblis. Dev merasakan kobaran api, mengernyit sedikit, dan menatap Ningxi. Kita ini pembudidaya iblis, saudara Chen tidak akan meremehkan kita, kan? Ningxi bertanya pada Dev. Tidak. Dev menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, dari kobaran api yang berkobar, cahaya pedang terus-menerus keluar, dan tampaknya lawan tidak takut dengan kobaran api seperti itu. Suyuki memegang pedang panjang dan mengayunkannya terus-menerus untuk menghalangi cahaya pedang yang menyilaukan. Wah! Ketika sinar terakhir cahaya pedang dikalahkan, pedang panjang di tangan Suyuki langsung patah. Melihat pedang panjang di tangannya patah, mata Suyuki sedikit menyipit, lalu dia menekannya dengan kedua telapak tangannya. Boom! Api tak berujung tiba-tiba muncul di sekitar Suyuki, dan di dalam api itu, pedang yang terbentuk dari api perlahan muncul. Pada saat ini, beberapa cahaya pedang melesat keluar, tetapi semuanya terhalang oleh api di sekitar Suyuki. Kalau saja Suyuki bereaksi sedikit lebih lambat, tubuhnya pasti sudah tertusuk pedang lawan. Suyuki berteriak dengan marah, meraih pedang panjang yang terbuat dari api dengan tangan kanannya, lalu mengayunkannya sekuat tenaga. Ribuan cahaya pedang menyala muncul dari tanah. Kali ini lawan tampaknya tidak mengambil tindakan. Dengan lambaian tangannya yang kecil, ribuan cahaya pedang menyala yang diayunkan Suyuki langsung padam, bahkan api di seluruh aula pun padam. Aula itu kembali menjadi gelap, dan Suyuki terhantam keras dan terpental ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah. Kakak perempuanmu kalah. Dev berkata pada Ningxi. Namun, ketika Dev melihat Suyuki dikalahkan, dia selalu merasa tidak nyaman dan selalu ingin membalaskan dendamnya. Dia pun tidak tahu kenapa. Mungkin karena saya memiliki rasa keadilan yang kuat dan tidak ingin melihat wanita diganggu. Suyuki berdiri dan mengayunkan pedang lagi. Dia menolak untuk mengakui kekalahan. Dengan pedang ini, seluruh kehampaan mulai bergetar. Tiba-tiba, aula itu menjadi sangat terang, dan seorang lelaki berjubah hitam dengan lembut meraih dengan tangannya. Langit dan bumi bergetar hebat, tubuh Suyuki seperti terpenjara, dan pedang panjang berisi api pamungkas di tangannya lenyap dalam sekejap. Bab 4876 Aku akan membunuh. Tidak ada semangat juang atau kilau di mata Suyuki. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya di hadapan penjaga lantai 4. Yun Li juga terkejut. Dilihat dari penampilan Suyuki barusan, dia tidak memiliki peluang untuk menjadi lawannya. Bahkan Suyuki tidak bisa mencapai tingkat keempat, jadi tidak mungkin dia bisa berharap untuk itu. Aku akan datang dan menemuinya. Ketika Dev melihat Suyuki di penjara, dia tidak tahu mengapa dan tiba-tiba menjadi marah. Dia siap menyerang dengan pedang pembunuh naga di tangannya.
Tuan Dev, izinkan saya membantu Anda. Li Chunfeng menghentikan Dev, lalu melangkah maju dan berkata kepada pria berjubah hitam, Dao You, kamu. Gulungan. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan aura mengerikan menyapu ke arah Li Chunfeng. Melihat ini, Li Chunfeng langsung melemparkan dua pedang terbang. Aura mengerikan itu langsung terkoyak oleh pedang terbang itu dan kemudian menghilang. Pria berjubah hitam itu sedikit tertegun dan langsung datang ke arah Li Chunfeng. Melihat ini, Li Chunfeng juga maju selangkah dan mengayunkan pedang panjang di tangannya, memancarkan kilatan cahaya pedang. Memotong. Begitu Li Chunfeng selesai berbicara, cahaya pedang tampak jatuh dari langit. Lelaki berjubah hitam itu mendengus dingin dan langsung melancarkan pukulan. Boom! Disertai suara yang memekakkan telinga, bencana yang mengerikan pun terjadi dan menyebar ke segala arah. Dev langsung mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan berdiri di depan Suyuki. Melihat hal ini, Shen Zian melambaikan lengan bajunya dan membubarkan akibatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dev memandang Suyuki dan bertanya. Dev sendiri tidak tahu mengapa, tetapi dia tanpa sadar berdiri di depan Suyuki, takut dia akan terluka. Suyuki melirik Dev, hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ketika Ningxi melihat adegan ini, dia sangat gugup. Dia takut Dev akan mengenali Suyuki di balik topengnya. Jika demikian, rencananya akan gagal. Bukankah kamu seorang kultivator dari alam surgawi? Pria berjubah hitam itu menatap Li Chunfeng dan bertanya. Aku adalah penjaga lantai kedua, bukan seorang kultivator dari alam surgawi. Li Chunfeng berkata. Di mana tanda penjara di tubuhmu? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan heran. Biarkan Tuan Dev yang memecahkannya. Li Chunfeng melirik Dev. Pria berjubah hitam itu menatap Dev dan tersenyum dingin, apakah kamu sedang mempermainkan anak berusia 3 tahun? Dia hanya berada di alam Mahayana. Bisakah dia menghancurkan segel penjara? Bahkan jika dia menghancurkan segel penjara, bisakah dia menahan hukuman surga? Kamu tidak percaya, Li Chunfeng berkata. Saya tidak percaya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, dia tidak percaya, Li Chunfeng menatap Dev tanpa daya. Kembalilah dan biarkan aku menemuinya. Mungkin dia akan percaya. Dev memanggil pedang pembunuh naga dan melangkah maju. Wah, aku tidak seperti penjaga lainnya. Aku akan membunuh orang. Melihat Dev, pria berjubah hitam berkata. Jika kau punya nyali, datanglah dan bunuh aku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Disertai dengan raungan naga, cahaya pedang itu seketika berubah menjadi seekor naga raksasa dan terbang ke arah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Lalu dia melambaikan tangannya dengan lembut. Namun, ketika dia melambaikan tangannya, tidak ada perubahan antara langit dan bumi. Cahaya pedang itu berubah wujud menjadi seekor naga raksasa dan menghantam keras ke arah pria berjubah hitam itu. Lelaki berjubah hitam itu terpental, menyemburkan darah ke udara, lalu jatuh ke tanah. Ningxi dan Suyuki melihat pemandangan ini dengan kaget. Keduanya tidak percaya. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev berhasil menjatuhkan penjaga yang begitu kuat hanya dengan satu serangan. Mata Yunli membelalak dan rahangnya ternganga karena terkejut. Mengalahkan penjaga tingkat keempat hanya dengan satu serangan, bukankah itu agak keterlaluan? Li Chunfeng juga sedikit mengernyit, wajahnya penuh kebingungan. Hanya Shen Zian yang tampaknya memahami sesuatu dan mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke atas kepalanya. Mungkin saja pemilik tangga ini memberi Dev kelonggaran. Ketika saya mengikuti Dev beraksi, kekuatan saya tiba-tiba terbatas. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki berjubah hitam itu bertanya dengan kaget dan bingung. Bab 4877 apakah dia mati? Kau bukan tandinganku. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Dev tampak misterius dan menyimpan pedang pembunuh naga. Pria berjubah hitam itu menatap Dev, ekspresinya berubah-ubah. Lalu tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, kamu punya latar belakang. Ya, Dev mengangguk. Bahkan pemilik tangga ini mulai memberimu kelonggaran, yang menunjukkan bahwa kamu punya latar belakang yang cukup kuat. Pria berjubah hitam itu juga menyadari bahwa pemilik tangga itulah yang memberi Dev kesempatan. Bagaimana, apakah kau mau keluar bersamaku? Aku akan membawamu pergi, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun. Dev bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, jika aku ingin pergi, aku bisa pergi sendiri. Aku tidak dipenjara, aku memenjarakan diriku sendiri di sini. Aku bahkan memohon kepada pemilik tangga itu untuk waktu yang lama sebelum dia setuju. Dev tercengang, menatap pria berjubah hitam itu dengan tak percaya, mengapa? Mengapa kamu ingin memenjarakan dirimu sendiri? Apakah itu hanya untuk mendapatkan sumber daya di dunia ini di dalam tangga? Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, dengan sumber daya yang begitu sedikit, aku tidak bisa menyerahkan kebebasanku. Lalu mengapa kamu melakukan itu, senior? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Pria berjubah hitam itu menatap Dev, lalu berkata, ikutlah denganku. Oke, Dev mengikuti pria berjubah hitam dan berjalan menuju bagian dalam aula. Li Chunfeng, Shen Zian dan lainnya sedang menunggu di aula. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, atau di mana dia telah sampai, tetapi Dev hanya merasakan bahwa cahaya di depannya semakin terang.
Kemudian, sebuah rumah muncul di depan Dev. Rumah itu tampak sangat sederhana dan unik, dengan pintu kayu dan dua baut tembaga di atasnya. Pria berjubah hitam mendorong pintu dan masuk, dan Dev mengikutinya masuk. Namun begitu dia masuk, Dev langsung tertegun. Dia melihat seluruh ruangan dipenuhi kain kasasutra merah muda, yang terlihat sangat hangat. Ada juga boneka kain di ruangan itu, lucu sekali. Dev tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pria dewasa dapat tinggal di ruangan seperti itu. Namun tak lama kemudian, Dev melihat seorang wanita duduk di atas tempat tidur, mengenakan gaun berwarna merah jambu, matanya terbuka lebar, menatap keluar tanpa berkedip. Siapa ini? Dev memandang wanita itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tidak merasakan ada nafas dari wanita itu. Jika ada napas, Dev akan tahu bahwa ada seseorang di ruangan itu. Istriku, kata pria berjubah hitam itu, dan menyerahkan bangku kepada Dev, duduklah. Dev duduk tanpa ragu-ragu dan bertanya, apakah istrimu? Apakah dia sudah meninggal? Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, dia telah meninggal selama hampir 1000 tahun. 1000 tahun. Dev terkejut. Pria berjubah hitam ini sungguh tergila-gila. Istrinya telah meninggal hampir 1000 tahun, tetapi jasadnya masih terawetkan. Kamu menggunakan metode rahasia untuk mengawetkan tubuh istrimu. Ini tidak adil baginya. Dia tidak punya cara untuk bereinkarnasi. Kata Dev. Istriku memintaku melakukan ini. Dia tidak ingin bereinkarnasi. Dia hanya ingin bersamaku. Dia berkata bahwa kita bisa bersama ketika aku cukup kuat untuk menghidupkannya kembali. Setelah lelaki berjubah hitam itu selesai berbicara, dia menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. Kau menjebak dirimu di tangga menuju surga hanya untuk berlatih dan bisa hidup kembali. Dev bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, kekuatanku tertahan di sini. Bahkan jika aku berlatih, mustahil untuk berkembang banyak. Hanya saja di sini, tubuh istriku dapat disimpan dengan lebih baik. Meskipun aku tidak bisa menghidupkannya kembali, ketika aku melihat jasadnya, aku selalu merasa seperti dia bersamaku. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali istrimu. Dev teringat Tuan Si. Pada saat itu, Tuan Si dapat dengan mudah menghidupkan kembali seseorang yang jiwanya telah hancur total. Benarkah? Jika kau bisa menghidupkan kembali istriku, aku bisa melayanimu selama 300 tahun. Kata lelaki berjubah hitam itu dengan mata berbinar. Bab 4878 pengalaman menyakitkan. Kebangkitan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi aku perlu bertanya, bagaimanapun juga, istrimu telah meninggal selama hampir 1000 tahun. Tetapi Tuan Si dapat langsung menghidupkan kembali seseorang yang jiwa dan raganya telah hancur, jadi seharusnya tidak ada masalah dalam menghidupkan kembali istrimu. Kata Dev. Jika ada orang yang jiwa dan raganya hancur bisa dibangkitkan, tidak akan ada masalah dalam membangkitkan istriku. Tolong hubungi Tuan Si secepatnya. Pria berjubah hitam tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat ini saya tidak bisa menghubungi Tuan Si, tetapi saya yakin dia akan menemukan saya pada akhirnya. Setelah itu, saya bisa bertanya kepadanya. Dev berkata jujur. Tuan Si selalu muncul tiba-tiba, dan Dev tidak pernah tahu di mana Tuan Si berada. Jika itu bisa menghidupkan kembali istriku, aku rela mengorbankan kemampuanku dan nyawaku. Pria berjubah hitam itu tampak sedikit bersemangat. Sangat sedikit pria yang tergila-gila sepertimu di dunia ini. Jika istrimu masih hidup, dia akan senang. Dev berkata dengan emosi. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya orang jahat. Saya membunuh istri saya. Kamu membunuh istrimu. Dev terkejut. Bagaimana bisa seorang pria yang begitu tergila-gila membunuh istrinya sendiri? Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, lalu perlahan melepas jubah hitamnya. Pria itu kurus dan pucat, seperti vampir. Saya dan istri saya tumbuh bersama. Kami berlatih bela diri bersama, mendaki gunung bersama, dan bahkan mandi bersama. Bakat istriku lebih tinggi dari bakatku, dan wilayah kekuasaannya selalu lebih tinggi dari wilayah kekuasaanku. Kemudian kami menikah dan menjadi mitra kultivasi ganda. Meskipun istri saya sering membantu saya, alam saya tidak akan pernah bisa melampauinya. Secara perlahan, chauvinisme saya sebagai laki-laki mulai terlihat. Saya merasa enggan menerima kenyataan bahwa istri saya lebih kuat dari saya. Kemudian, aku diam-diam berlatih ilmu sihir, dengan harapan bisa menggunakannya untuk melampaui istriku. Kemudian, aku benar-benar melampaui istriku. Kekuatanku tumbuh dengan cepat, tetapi seluruh pola pikirku berubah. Nalarku dilahap habis. Demi berlatih, aku menghisap darah orang-orang tak berdosa. Aku menjadi iblis. Istri saya akhirnya menyadari bahwa ada yang salah dengan diri saya, jadi ketika berlatih kultivasi ganda, dia secara paksa menyerap kekuatan sihir dalam tubuh saya. Akhirnya, untuk menghindari menjadi iblis, istri saya merusak jiwanya sendiri, dan pada akhirnya hanya tersisa tubuh fisik. Saya terbangun, menatap jasad istri saya, dan merasa menyesal, tetapi sudah terlambat. Sudah hampir 1000 tahun berlalu, dan tubuhku masih terkikis oleh kekuatan iblis dan belum pulih sepenuhnya. Istriku tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepadaku lagi. Sekarang aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong setiap hari. Saat pria itu berbicara, air mata mulai mengalir dari matanya. Dev tidak tahu bagaimana menghibur pria itu. Mungkin hanya dengan mengalami hal semacam ini seseorang dapat memahami rasa sakitnya. Siapa namamu? Aku bahkan tidak tahu namamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu.
Seharusnya tidak sulit untuk menghidupkan kembali tubuhmu setelah menyimpannya. Kata Dev. Namaku Musa. Kata lelaki itu, lalu dengan sentuhan lembut tangannya, tubuh istrinya memasuki ring, aku ikut denganmu. Setelah melihat ke seluruh ruangan, Musa melambaikan tangannya, dan seluruh ruangan pun dilalap api. Dev mengikuti Musa kembali ke aula utama. Ayo pergi. Dev mengikuti Li Chunfeng dan yang lainnya dan berkata. Kelompok itu meninggalkan lantai 4. Saat ini, 4 lantai tangga menuju surga telah ditutup dan tidak ada lagi. Tuan Dev, apakah Anda masih akan ke lantai 5? Musa bertanya. Aku tidak akan pergi sekarang, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah Dev mengatakan ini, dia mengeluarkan sebuah kepingan giok dari tangannya. Ini adalah kepingan giok keempat dari Great Array of Heaven and Earth. Pada saat ini, batu giok ini benar-benar memancarkan cahaya redup. Dev tahu bahwa slip giok keempat akan segera dibuka. Selama dia membuka lembaran giok keempat, susunan besar langit dan bumi akan muncul. Bab 4879, munculnya formasi langit dan bumi. Tuan Dev, apa ini? Musa bertanya dengan rasa ingin tahu. Giok-giok formasi agung langit dan bumi. Selama giok ini dibuka, formasi agung langit dan bumi akan muncul. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan formasi besar langit dan bumi, dan kamu bisa kembali ke surga. Kata Dev sambil melihat slip giok di tangannya. Mata Li Chunfeng dan Shen Zian menyala karena kegembiraan. Jika formasi besar langit dan bumi hancur, mereka akan benar-benar bebas. Kakak Chen, kamu sibuk, ayo kita ke lantai 5 dulu. Ningxi berkata pada Dev. Saudara Ning, hati-hati. Dev mengangguk. Ningxi membawa Suyuki ke lantai 5, dan Dev mulai membuka slip giok keempat. Dev memegang slip giok itu, dan cahayanya menjadi semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang hendak keluar dari kepompong. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu giok itu. Dengan masuknya kekuatan spiritual, rune kuno pada kepingan giok mulai berkedip dan melompat, menimbulkan ledakan suara mendengung. Dalam sekejap, seberkas cahaya yang menyilaukan melesat ke langit dan menyebar ke segala arah dengan Dev sebagai pusatnya. Langit tampak terkoyak oleh tangan raksasa tak terlihat, dan lingkaran sihir besar dan misterius perlahan-lahan muncul. Di atas lingkaran sihir, rune mengalir dan garis-garis saling bertautan, memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Tak peduli apapun yang dilakukan para kultivator dunia surgawi, mereka tanpa sadar menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan menatap ke langit yang diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi. Beberapa orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa senjata ajaib di tangan mereka jatuh. Beberapa orang memperlihatkan rasa kagum di mata mereka, berlutut dengan satu kaki, dan memberi hormat ke arah formasi tersebut, dan beberapa orang memiliki keserakahan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menghitung peluang yang tersembunyi dalam formasi tersebut. Ini, apa ini? Ini sangat kuat, kata seorang tetua berambut putih dengan suara gemetar. Dia telah berlatih selama ratusan tahun tetapi belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mungkinkah itu formasi agung langit dan bumi yang legendaris? Seorang kultivator muda mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dengan cahaya yang menyala-nyala di matanya. Sudah muncul. Formasi besar langit dan bumi sudah muncul. Saudaraku, kita akan segera bisa kembali ke surga. Setan formasi memandang formasi besar langit dan bumi dan merasa gembira bagaikan anak kecil. Leluhur pola ilahi menatap formasi besar langit dan bumi di langit, air mata mengalir di wajahnya. Jauh di utara, iblis api yang diselimuti api menatap formasi besar langit dan bumi dengan ekspresi emosi yang dalam. Pada saat ini di dunia surga dan manusia, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang terperangkap di surga. Mereka sangat gembira saat ini. Sudah ribuan tahun penantian. Formasi besar langit dan bumi akhirnya muncul. Sekarang mereka hanya perlu menunggu seseorang yang menghancurkan formasi itu muncul. Maka mereka akan benar-benar bebas. Saat Dev melihat formasi agung langit dan bumi yang terbuka di hadapannya, dia merasa sedikit gembira tetapi juga agak gelisah. Dia tahu betul bahwa terbukanya formasi besar langit dan bumi ini niscaya akan menimbulkan gelombang besar, dan dia sudah berada di pusat badai itu. Tuan Dev, formasi besar langit dan bumi telah muncul. Bisakah Anda menghancurkannya sekarang? Li Chunfeng bertanya pada Dev dengan penuh semangat. Dev menggelengkan kepalanya, saya baru saja memunculkan formasi langit dan bumi sekarang. Saya masih perlu mempelajari cara menghancurkan formasi itu. Tuan Dev, Anda pelajarilah, kami akan melindungi Anda. Shen Zian juga berkata dengan bersemangat. Oke, Dev mengangguk. Lalu tubuhnya perlahan melayang ke udara, matanya menatap formasi besar langit dan bumi, dan dia jatuh ke dalam keadaan tanpa pamrih. Pada saat ini di Sekte Huofen, Wen Haotian tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening dalam. Leluhur, formasi besar langit dan bumi telah muncul, dan seseorang mungkin mencoba menghancurkannya. Wen Nansing memasuki ruang rahasia dan berkata kepada Wen Haotian. Hentikan dia, waktunya belum tepat. Kita tidak bisa membiarkan formasi besar langit dan bumi hancur. Setelah Wen Haotian melihat peti mati perunggu itu, dia memberi perintah kepada Wen Nansing. Ya, Wen Nansing mengangguk. Segera, di Sekte Huofen, sejumlah besar kultivator, yang dipimpin oleh Wen Nansing, langsung menuju ke tempat Wang. Kakak beradik Wen Qing dan Wen Xi ada di antara mereka.
Kakak beradik ini lari kembali saat Dev bertarung dengan 4 dunia bawah. Bab 4880, trik kecil. Di tempat Wuang, Dev masih dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dev sendiri tidak yakin kapan formasi besar langit dan bumi ini bisa hancur. Lin Chong, Tao Wuji, 5 Master Domain, Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Ziyan, Musa dan lainnya semuanya melindungi Dev. Pada saat ini, dari langit negeri Wuang, gelombang aura mengerikan datang dengan cepat. Merasakan aura yang menakutkan itu, wajah semua orang menjadi serius. Hanya dalam sekejap, Wen Nansing dan orang-orang dari Sekte Huofen telah tiba di depan Lin Chong dan kelompoknya. Wen Nansing mendongak ke arah Dev yang tidak menyadari keadaan dunia, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bertanya tentang Nansing, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Lin Chong melihat bahwa itu adalah seseorang dari Sekte Huofen, dia tampak sedikit bingung. Hanya 4 alam bawah saja yang telah menyebabkan orang-orang ini begitu menderita, dan sekarang Sekte Huofen, kekuatan nomor 1 di alam surgawi, telah tiba, membuat Lin Chong semakin panik. Formasi besar langit dan bumi tidak dapat dipatahkan sekarang, jadi siapapun yang menghancurkan formasi itu harus mati. Wen Nansing berkata dengan dingin. Lin Chong tak berkata apa-apa, hanya melirik ke arah Taois Wuji. Pendeta Tao Wuji melambaikan pengocoknya dan mengangguk. Membunuh. Lin Chong berteriak dengan marah dan bergegas keluar lebih dulu. Dalam sekejap, semua orang di bawah Dev bergegas maju. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan segala macam mantra sihir berterbangan di sekitarnya. Wen Nansing tidak mengambil tindakan apapun, tetapi menatap Dev. Saat Wen Nansing dengan ringan mengarahkan jarinya ke arah Dev, hembusan udara langsung mengarah ke Dev. Lindungi Tuan Dev. Melihat ini, Lin Chong berteriak dengan marah. Tetapi saat ini, semua orang terjerat oleh orang-orang dari Sekte Huofen dan tidak punya waktu luang. Selain itu, tidak semua orang bisa menahan serangan Wen Nansing. Mampu menjadi kekuatan nomor 1 di dunia surga dan manusia, kekuatan Wen Nansing sangat mengerikan. Dia telah mencapai puncak alam keabadian dan dapat naik ke surga kapan saja. Tepat saat nafas itu mencapai Dev sepertinya tidak menyadarinya. Matanya masih sedikit terpejam, tenggelam dalam formasi agung langit dan bumi. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah tangan besar mencengkeram, langsung menangkap napas, lalu mengerahkan sedikit tenaga. Boom! Nafasnya meledak seketika, dan gelombang kejut kekuatan yang mengerikan meledak keluar. Semua orang yang bertarung dipukul mundur oleh gelombang kejut dan berhenti bertarung. Gelombang kejut menghantam semua orang hingga mundur. Kekuatan mengerikan ini membuat semua orang tak percaya. Di depan Dev, Musa yang kurus dan berwajah pucat muncul. Wen Nansing menatap Musa dengan ekspresi yang sangat serius. Pria di depannya membuatnya merasakan krisis dan pada saat yang sama dia sangat terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana seorang guru seperti itu bisa muncul di tempat surga dan manusia ini. Di dunia dewa dan manusia, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Siapakah orang yang tiba-tiba muncul ini? Siapa kamu? Wen Nansing bertanya. Kamu tidak pantas tahu, kata Musa dengan ringan. Bahkan jika kamu seorang kultivator dari alam surgawi, kamu harus berperilaku baik di dunia surga dan manusia ini. Jika kamu seekor naga, kamu harus melingkar, dan jika kamu seekor harimau, kamu harus berbaring. Akulah yang tak terkalahkan di dunia surga dan manusia ini. Wen Nansing mendengus dingin, dan menggambar sesuatu di udara. Sebuah kandang besar muncul di depan semua orang. Apakah kamu berani bertarung? Tanya Nansing. Mengapa tidak? Musa memasuki kandang besar itu tanpa ragu-ragu. Karena hanya dengan cara ini, perjuangan mereka tidak akan mempengaruhi orang lain. Kalau tidak, pertarungan mereka kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh tanah Wuang, dan bahkan orang-orang di sekitar mereka akan mati. Wen Nansing mencibir dan melangkah masuk ke dalam kandang. Lalu dia perlahan membuka tangan kanannya, dan cahaya terang memancar dari telapak tangannya. Seluruh negeri Wuang mulai bergetar hebat. Hanya trik kecil. Musa mendengus dingin, lalu meninju. Boom! Pada saat itu, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Musa. Sebagai makhluk abadi dari surga, pengalaman tempur dan keterampilan Musa tidak dapat dibandingkan dengan Wen Nansing. Bab 4881, menolak. Namun, kekuatan Musa terkuras saat menaiki tangga, dan kini hanya tersisa sepertiganya. Kau memang seorang kultivator dari alam surgawi. Sayangnya, kekuatanmu hanya 1/10 dari sebelumnya. Kau sama sekali bukan tandinganku. Wen Nansing tidak takut sama sekali dan meninju. Tabrakan kekuatan dua orang membuat semua orang merasakan tekanan yang mengerikan. Tahukah kamu, daerah tempat keduanya bertarung memang terisolasi, tetapi meski begitu, dampak yang ditimbulkannya tetap saja membuat orang-orang merasa takut. Bahkan Nan Batian, Li Chunfeng dan para kultivator surgawi lainnya tidak dapat menahan ekspresi serius saat menyaksikan pertempuran di hadapan mereka. Di dunia surga dan manusia, para pendeta surgawi ini tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Wen Nansing pasti sangat kuat untuk bisa duduk di singgasana kekuatan paling sakti di dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, alam di puncak alam abadi tidak jauh berbeda dengan alam abadi. Dengan pukulan tadi, kurasa tak seorang pun yang bisa menahannya. Ekspresi Lin Chong menjadi lebih serius.
Sebagai seorang kultivator dari alam surgawi, meskipun Lin Chong berada di peringkat ketiga, dia merasa bahwa dia masih jauh di belakang Wen Nansing. Kalau saja dia ikut Wen Nansing bertarung, dia pasti sudah menjadi abu setelah pukulan itu. Kekuatan Wen Nansing benar-benar terlalu mengerikan. Wen Qing dan Wen Xi, orang-orang dari Sekte Huofen, semuanya sangat gembira saat melihat pukulan mengerikan Wen Nansing. Di dunia surga dan manusia, Wen Nansing tidak terkalahkan. Setelah satu pukulan, Wen Nansing tidak berhenti, tetapi terus memukul. Pukulan yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan besar. Tampaknya Wen Nansing telah memahami jalan surga dan bisa naik ke surga kapan saja. Melihat hal itu, Musa tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Ketika para jagoan sejati bertarung satu sama lain, mereka semua menggunakan gerakan yang sederhana dan bersahaja seperti ini. Boom! Kekuatan mengerikan dari dao besar berkumpul dari telapak tangan Musa dan kemudian meledak. Sebagai seorang kultivator dari alam surgawi, penting bagi Musa untuk mengendalikan kekuatan jalan. Akan tetapi, kekuatannya saat ini telah berkurang. Jadi, meskipun kekuatan jalan itu diledakkan, ia tidak lagi memiliki kekuatan aslinya. Saat Musa melancarkan pukulan ini, sangkarnya mulai terbakar. Pada saat kedua tinju itu bersentuhan, seluruh sangkar tidak dapat menahannya lagi dan meledak. Gelombang aura yang mengerikan menyebar ke segala arah. Wajah semua orang berubah drastis dan mereka semua mundur. Negeri Wewang mulai runtuh sedikit demi sedikit, dan hanya tangga menuju surga yang berjuang untuk menopang negeri Wewang. Beberapa kultivator dari kota Matahari Bulan dan Sekte Api mundur terlalu lambat dan secara langsung terkena dampak kekuatan yang mengerikan itu. Mereka langsung berubah menjadi abu dan tidak ada jejak yang tertinggal. Melihat para pendeta yang jasad dan jiwanya telah hancur, semua orang terkejut dan mundur lagi. Mereka hanya bisa menatap kosong dari kejauhan, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Meskipun kekuatan Musa ditekan, aku tidak menyangka dia begitu menakutkan. Tidak heran dia bisa mencapai level keempat. Li Chunfeng berkata dengan emosi. Dan dia memenjarakan dirinya sendiri di lantai 4. Hanya karena alasan ini, tidak mungkin kita bisa dibandingkan dengannya. Shen Xian menghela nafas dan berkata. Semua orang menyaksikan pertarungan antara Musa dan Wen Nansing. Pada saat ini, area tempat keduanya berada sudah kacau, waktu dan ruang terdistorsi. Tak lama kemudian, suara keras lainnya terdengar, diikuti oleh gelombang kejut yang terus menyebar. Semua orang mundur lagi, dan tanah Wuwang akhirnya tidak tahan lagi dan mulai runtuh. Pada akhirnya, tanah Wuwang menghilang, dan diselimuti energi spiritual dari langit dan bumi. Bahkan menaiki tangga ke surga tidaklah cukup untuk mempertahankan tanah Wuwang. Dampak mengerikan terus berlanjut. Pendeta Tao Wuji melirik Dev yang berada di bawah formasi langit dan bumi, mengerutkan kening dan berkata, tidak bagus, akibat ini kemungkinan akan memengaruhi Dev. Setelah berkata demikian, Taois Wuji terbang ke arah Dev terlebih dahulu, diikuti oleh Lin Chong, Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Xian, 5 penguasa domain dan yang lainnya. Orang-orang ini berdiri di depan Dev, dan kemudian melepaskan serangkaian aura untuk menahan dampak yang mengerikan. Wen Nansing meninju lagi dan lagi, seolah-olah kekuatan di tubuhnya tidak akan pernah habis. Bab 4882, Formasi Rusak. Dia berencana untuk melelahkan Musa sampai mati. Musa adalah seorang kultivator dari alam surgawi, dan tidak mungkin dia bisa pulih di dunia surgawi ini. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arah Musa. Musa menatap dingin ke arah bayangan tinju yang menakutkan di depannya. Telapak tangan tiba-tiba terbuka, lalu tiba-tiba mengepal. Boom! Rune aneh tiba-tiba muncul di telapak tangan Musa. Saat rune di telapak tangan Musa mulai mengalir, ribuan suara tiba-tiba terdengar di langit di atas tanah Wuwang. Rune itu melilit tinjunya seperti benda hidup, menyebabkan ruang dan waktu yang terdistorsi di sekitarnya berhenti sejenak. Pupil mata Wen Nansing tiba-tiba mengecil. Dia mencium bau napas hukuman surgawi dalam hembusan angin tinjunya, ini adalah tekanan surgawi yang hanya bisa ditimbulkan oleh keabadian sejati. Tinju surgawi. Tubuh kurus Musa tiba-tiba membengkak hingga berukuran 3 kaki, dan kemanapun tinjunya lewat, retakan menyerupai jaring laba-laba muncul di kehampaan. Wen Nansing menyilangkan lengannya di depan dada, api merah kemasan mengepul dari tubuhnya, tetapi saat hembusan angin tinju menyentuhnya, suara keras benturan logam terdengar. Saat kedua tinju itu saling beradu, energi spiritual dalam radius 100 kaki langsung mengembun menjadi substansi, berubah menjadi bubuk, lalu jatuh. Retakan. Suara patah tulang lengan kanan Wen Nansing terdengar jelas. Dia terhuyung mundur 7 langkah, dan setiap langkah meninggalkan jejak kaki hangus di udara. Musa memanfaatkan kemenangan itu dan mengejarnya. Dia membuat gerakan dengan tangan kirinya dan 9 petir tiba-tiba jatuh dari langit di atas kepalanya, berubah menjadi rantai yang melilit anggota tubuh Wen Nansing. Kesengsaraan penjara guntur, jenggot putih Musa berkibar, dan air mata darah tiba-tiba mengalir dari mata kirinya. Hari ini, aku akan menggunakan 30% dari kultivasiku untuk membunuhmu, si abadi palsu. Wen Nansing melolong panjang ke arah langit, dan totem Sekte Huofen di belakangnya tiba-tiba muncul dari kehampaan, itu adalah bayangan seekor burung pipit hitam yang terlahir kembali dari api. Burung hitam itu mengembangkan sayapnya, menutupi langit dan matahari, dan setiap bulunya terbakar dengan api dunia bawah berwarna biru tua, yang melelehkan semua rantai petir. Musa mengerang, buih darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tanda-tanda di sekitar tubuhnya berkedip-kedip.
hukum dunia surgawi tidak mengakui hukum dunia abadimu. Wen Nansing menyeringai dan merobek dadanya, menghancurkan jantungnya. Energi darah yang dahsyat berubah menjadi naga darah dan meraung, teknik membakar surga. Bencana guntur Musa bagaikan salju yang bertemu matahari di hadapan naga darah, mencair dalam sekejap. Dia terhuyung, menyaksikan naga darah itu menyerbu ke arahnya dengan kekuatan pemusnahan. Saat naga darah menembus dada Musa, sisa kekuatan abadi yang terpendam dalam tubuhnya akhirnya meletus. Benang kekuatan abadi itu berubah menjadi bilah hijau sepanjang 3 kaki, menembus tubuh Musa dari belakang, dan benar-benar memotong naga darah itu menjadi 2 bagian. Wen Nansing menatap kosong ke dadanya yang kosong, di mana separuh ujung pedang berdarah tertancap. Apakah ini niat pedang hukuman surgawi? Wen Nansing tiba-tiba merasakan darah keemasan mengalir keluar dari 7 lubangnya. Dia dengan panik mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk memperbaiki tubuhnya, tetapi menemukan bahwa kekuatan pedang di lukanya telah melahap vitalitasnya. Tidak mungkin, kamu hanya punya. Musa terhuyung ke tanah, dan tulang-tulang putihnya terlihat di mana niat pedang menghilang di belakangnya. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Wen Nansing berdiri diam dengan gemetar, luka pedang di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia menunduk menatap api merah keemasan yang telah mengembun kembali di telapak tangannya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ternyata kau sudah lama menjadi tenaga yang terkuras. Hari ini aku akan mengekstrak tulang abadi milikmu dan memurnikannya menjadi senjata ajaib. Napas Musa tidak lagi terdengar, dan Li Chunfeng beserta yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan akibatnya. Di hadapan Wen Nansing yang berada di puncak alam transformasi abadi, semua perlawanan adalah sia-sia. Bahkan jika Lin Chong dan yang lainnya bergabung, tetap saja tidak ada gunanya. Boom! Tiba-tiba langit dan bumi berguncang, lalu cahaya keemasan menyelimuti dunia dalam formasi besar langit dan bumi. Dev tiba-tiba membuka matanya, dengan tatapan penuh keuletan di matanya. Formasi besar langit dan bumi ini, pusat formasinya sebenarnya ada di sini. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu tubuhnya melesat keluar. Dalam sekejap, sosok Dev lenyap sepenuhnya dalam formasi besar langit dan bumi. Namun dalam sekejap, disertai suara gemuruh, formasi besar langit dan bumi itu mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sosok Dev muncul, menatap formasi langit dan bumi yang runtuh, senyum muncul di sudut mulutnya. Bersambung.